يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Sahabat Muhammad berjasa minal fadil Segala menghormati para sesepuh, bini sepuh, kaji sepuh ingkang wektuhing warung wonten ing lawas wektuhing pinulur-luhur wonten ngasanipun pimpinan cabang pengajian Lipar ingkang kula hormati Tamir Masjid Musola Kabupaten Lipar yang kula hormati ugi sedayanipun para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, kakung semua putri ingkang sami rawuh wonten mriki ingkang boten wonten kala sedherek satunggal bapa satunggalipun amarga jalaran kala dereng ngerti sadaya ingkang sami rawuh ingkang kala pundi. Saderengipun kula matur tansah kalantur sumangga kula derengaken munjulaken waspa syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1 boten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi munjulaken waspa syukur dhumateng Gusti ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah sarta kuasane Gusti kang lumur dhumateng kula dalah panjenengan sami. Saya wonten dipilih diwaci saat injang mingki kula panjenengan sedaya saged mlampah wonten majelis ingkang sampun winanti ingkang sepisan inggih menika niyatilatu sing duduki mriki niat ikhlas ngaji mugi-mugi dawa umur gampang rezeki sing lagi nyandang loro muga-muga ya ndak mari sing lagi nyambut gawe muga-muga mari pak gajine tambah kuwati tambah ngayani sing ditangake apa muga dan bisa keluar ini amin ya robbal alamin. Aku muga-muga sing kami lali suka Jepang tinggal nambani dalam utang madelahnya uri ngopi dawet nang isor kowe sing raimu natoran duwe alhamdulillah kompak ada masalah ini kompak dulu ya alhamdulillah rabbil alamin wa rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah la azidannakum maka sungguh benar-benar akan aku tambah nikmatnya. Walaupun kafartum akan tetapi ketika kufur tidak bersyukur ingat agar Allah sangatlah kita diberikan dua pilihan ketika kita dapat nikmat apa itu. Satu, kita mau bersyukur mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, atau kita pilih kufur tidak mensyukuri dan lain sebagainya. Kita pilih sekun itu. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau kufur ingat ada Allah sangatlah
bersyukur diwenehi bumi subur gotan tandur panen pari ya iso nempur panen kacang ijo iso dienggo gawe panen kapuk iso dienggo gawe gakal karo asor panen gakal nek arep dienggo gawe rokok nek arep dienggo gawe proses jadi itu digawe tidak. Alhamdulillah. Niki nek bersyukur alhamdulillah mendali nek umur musibah lor itu gunung bersyukur amin mabur banjir dari umur biasa pripun nek banjir lo contoh isi bahan Jawa Impun alhamdulillah selama 20 tahun umur Nabi itu kemudian tahun ini berganti. Maka Allah mari senantiasa kita bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur semakin menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ditambah. Tapi kalau saya mengatakan yang saat ini sudah dimulai report nikmatin tompok, tapi lari syukur bergusti kan mohon kata kewajiban ingkang boten ditindak alasane ana panen kata zakat ora gelem ngetokno duit akeh haji umroh ora gelem rumah korban ya tunggu-tunggu-tunggu-tunggu tonggo Ramadan setelah pisah itu ya ragulah ini gak tau melu-melu Kilikas poso melu poso jam 10 sabat awan metu tuku sakur maghrib tetap melu alhamdulillah kompak bila berada-ada yang musibah bencana minggu ngirim minta mengkolo mandilannya kuming baru sama musibah bersenjatanya dari komen ketahuan berantarai malam mana orang domo orang malakur doa kok kali senjata kok ya kompak ya dia Baik Allah yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Nabi kita uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti dan semoga kita juga termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik rahmatullah, pada pagi hari ini insyaallah akan kita sampaikan, kita bahas bersama-sama, yaitu satu bab dengan judul adab bersedekah. Karena tema besar kita pada pagi hari ini adalah adab, saya ingin mengambil satu judul yaitu adab bersedekah, di mana semua di dalam Islam itu sudah diatur bahwa adab kita kepada Allah, adab kita kepada Nabi, adab kita kepada kitab, adab kita kepada sesama manusia, kepada guru, kepada orang tua, semuanya sudah dibahas dalam Islam. Maka termasuk dalam bersedekah pun itu ada adabnya. Tidak kemudian lantas seenaknya sendiri yang penting bersedekah banyak dan lain sebagainya, tidak, tetapi harus dengan adab. Di dalam Quran surat Al-Baqarah mulai ayat 261 sampai 264. Ini nanti
kaitannya tentang adab bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 261 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi, kamu apa tadi? Salam nih. Monggo. Salam nih. Pahit, Isnin, Selasa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudharifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Kelompok ayat ini Bapak Ibu rahimahullah dimulai dengan keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Apa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Allah memberikan perumpamaan Bapak Ibu rahimahullah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat seperti sebuah biji. Jadi di dalam Quran itu ada kalanya Allah memberikan permisalan. Permisalan bagi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah ibarat sebuah biji. Jadi kita kalau berinfak kita dapat satu biji. Karena kali harta. Ambatan sabasana bila fikuli subulan mi'atu harta. Tidak berarti sampai situ ketika kita bersedekah ibaratnya satu biji, yang mana biji tadi kemudian tumbuh menumbuhkan menjadi 7 tangkai. Jadi ini kelipatan dalam Allah. Ketika kita bersedekah satu, maka dari satu itu nanti tumbuh menjadi 7. Karena zakat sendiri itu maknanya adalah tumbuh. Sehingga ketika kita menginfakkan harta, bukan habis harta kita, tetapi malah semakin tumbuh. Sedekah orang marai lepok ning sora tambah 7. Yang mana 7 ini tapi tidak berarti sampai 7. Kemudian ini 7 tadi fikul lisubulati mi'atu habbah. 7 yang tadi tumbuh dari satu biji menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai ini kemudian setiap tangkainya itu berbuah 100. 1 jadi 7 dalam satu tangkainya itu 100 biji. Maka setiap kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, kelipatannya bisa jadi terjadi 700. Perniagaan mana yang kemudian menjanjikan kita mendapatkan keuntungan sebanyak perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka sejatinya ketika kita beriman kepada Allah, harta kita semakin tumbuh, semakin banyak. Maka kepada Allah selain ini dalam bahasa yang lain ada juga yang kemudian ada yang dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW itu berkunjung ke tempatnya Aisyah istrinya. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Nabi, saya hari ini masak kambing, monggo nanti jenengan mampir untuk makan kambing. Lalu kemudian Nabi pergi sejenak, entah ke masjid, kemudian balik, baru sebentar balik ke rumahnya Aisyah untuk makan kambing tadi. Apa jawabannya Aisyah? Duh, kanjeng Nabi mohon maaf, saya lupa. Masakan kambing tadi ketika jenengan tadi pergi itu sudah saya sedekahkan. Ada orang datang melaporkan belum makan, saya sedekahkan semuanya. Ini nih bapak-bapak saya lagi kita dimasakin kambing, beli dalam dikene. Apa jawab Nabi? Loh, wahai Aisyah, jangan katakan harta yang kamu sedekahkan itu habis. Bahkan harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan. Artinya pendidikan Nabi kepada keluarganya, kepada sahabatnya dalam bersedekah itu sudah di luar kepala kepada Allah. Jadi menjadi suatu karakter, menjadi suatu kebiasaan, terus sedekah itu suatu yang biasa. Bahkan tadi sudah menjadikan Nabi saja sampai lupa disedekah. Sahabatnya itu pun begitu, ada yang menyedekahkan seperempat hartanya, sepertiga hartanya, bahkan separuh hartanya itu disedekahkan. Mungkin pengen semua hartanya disedekahkan, tetapi kemudian dilarang oleh Nabi, udah sepertiga saja. Nanti ahli warismu mau makan apa? Saking apa sudah terbiasanya pendidikan dari Nabi, kalau yang milik kita bukan milik kita. Bahkan kalau disedekahkan itu pahalanya luar biasa. Dalam sebuah riwayat juga berkata rahimahullah, pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib beserta istrinya Fatimah Az-Zahra, anak Nabi Muhammad SAW, meskipun anak dan menantu Nabi, tetapi ternyata kehidupannya sederhana. Suatu ketika Fatimah ini sedang sakit, Bapak Ibu. Tetapi kemudian karena sedang sakit, Fatimah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, saya hari ini kok pengen banget makan buah delima. Nah, padahal pada saat itu Ali itu sedang tidak punya uang. Bahkan dihilangkan sampai pinjam uang, dapat uang, dia pamit ke istrinya, bahwa istriku saya tak pergi ke pasar untuk membeli buah delima. Sampai pasar beli buah delima pun dapatnya cuma satu buah. Satu buah dengan hati yang gembira, nanti akan kuberikan kepada istriku yang sedang sakit. Tetapi di tengah perjalanan Bapak Ibu ada yang terjadi, ada pengemis. Ini bapak-bapak punya satu-satunya buah delima pesanan istri yang terlalu sangat disukai mau bosan apa? Kita jadi Pak. Perbayarnya mungkin pas dari istri di rumah bagaimana ya tadi. Akhirnya Pak, karena memang sudah pendidikannya begitu, satu-satunya buah delima ini disedekahkan. Mungkin kita Fatimah berpuluh bukan dia begitu. Ibu ikhlas kalau bosan, ikhlas kalau
ikhlas. Akhirnya kemudian Ali pulang ke rumah, mengetuk pintu ratu, masuk ke dalam rumah, dia langsung minta maaf. Aku minta maaf wahai istriku, satu-satunya buah delima yang aku dapatkan tadi, aku sedekahkan kepada pengemis yang ada di jalan. Apa jawab dari istrinya si Fatimah? Fatimah mengatakan, wahai suamiku, jangan bersedih, jangan tidak enak. Bahkan setelah mendengar kisahmu tadi, keinginanku untuk makan buah delima sirna sudah. Padahal jadi ingin, tetapi kemudian karena yang satunya soleh, istrinya solehah, demi kemudian untuk bersedekah tadi merelakan. Apakah Allah diam saja? Ternyata tidak lama setelah itu datang Salman Al-Farisi. Assalamualaikum sinten, saya Salman Al-Farisi, utusan Rasulullah. Monggo silakan masuk. Akhirnya masuk dan Salman Al-Farisi mengatakan, Ali, Fatimah, saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan ini ada di situ. Sekeranjang yang kemudian ada di tubuh. Loh, apa ini? Setelah dibuka ternyata buah delima. Jumlahnya tidak hanya satu. Setelah dihitung-hitung oleh Ali, baru ada 9 buah. Langsung dibayar kotak oleh Allah Subhanahu. Ali yang kemudian menghitung, tapi kemudian masih usil. Ini tak hitung itu kok bersama. Harusnya kalau memang untukku ini jumlahnya 10. Kenapa Allah berfirman majah bil hasanati falahu asyru amsalnya. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kok bersama ujungnya 10. Akhirnya Salman Al-Farisi kemudian dengan setengah bercanda, ini tak beli siji loh. Ini untukmu, untuk mengujinya kita tidak dengan firman Allah Subhanahu. Keutamaan bersedekah luar biasa. Jadi ternyata Allah tidak akan tinggal semakin banyak yang terbuang di jalan Allah, semakin banyak yang kita bersedekahkan di jalan Allah, semakin banyak yang terbuang, maka semakin banyak yang akan datang. Uripe do tenang, rezekine gampang, anak istri senang, angsuran lunas iso nyaur. Maka luar biasa keutamaan bersedekah. Jadi kalau dalam ayat ini disebutkan, satu tumbuh menjadi 7 tangkai, satu tangkai yang menumbuhkan 100 biji. Jadi 7 tangkai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat selanjutnya monggo kita baca bersama-sama. Ini kita lanjutkan. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum inda rabbihim
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang selanjutnya ini Bapak-Ibu berarti surat Al-Baqarah ayat 262. Tapi 261 sekarang 260. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah di jalan Allah, ya, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan mana wala ada. Kita masuk kepada adab dalam bersedekah. Orang-orang yang beriman itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, tetapi di dalam berinfak itu tidak mengiringi infaknya dengan satu makna. Makna wala ada. Makna ini maknanya adalah menyebut-nyebut pemberinya. Jadi adab yang pertama, ketika kita bersedekah kita dilarang untuk menyebut terus disebut-sebut. Ayo bersedekah ini kan aku orang. Kadang-kadang begitu disebut-sebut terus. Satu larangan di dalam bersedekah kita tidak boleh menyebut. Yang kedua, wala ada dan tidak boleh menyakiti. Kita bersedekah di Bapak Ibu, membantu orang lain, tetapi kalau di dalam bersedekah kita kemudian menyakiti orang yang kemudian kita bantu, maka sedekah kita tidak berkah. Larangan dalam bersedekah. Apalagi sumbangan, miskin, utang menang. Padahal orang perlu kita bantu. Tetapi ketika kita bantu dengan menyakiti, maka ini larangan dari Allah. Jangan menyebut-nyebut, jangan menyakiti. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Nabi, ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada 3 golongan ini, wala yanzuru ilaihim, dan melihat pun juga tidak, wala yuzakihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi 3 golongan ini adalah azab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Abu Dhar bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi kemudian bersabda, "Al-musbilu." Yang pertama adalah orang-orang yang isbal. Isbal itu dalam pengertian agama kita adalah orang, terutama laki-laki, yang menjulurkan kainnya, menjulurkan celananya, menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki. Tetapi dalam pengertian tarjih tentu tidak hanya sebatas menjulurkan kain di bawah mata kaki lalu disebut isbal, tidak. Tetapi yang menjulurkan di bawah mata kaki disertai dengan rasa kesombongan. Karena dulu zaman Nabi itu juga hidup di tengah-tengahnya ataupun di
belahan dunia yang lain ada budaya Romawi dan Persia, di mana untuk menunjukkan mereka agung, mereka berkuasa, mereka kaya, itu pakaiannya sampai klesra, sampai kemudian disyarat-syarat, itu menunjukkan kekayaan. Maka Islam datang untuk menghapus itu. Naikkan kainmu di atas mata kaki. Karena kalau ketika dalam sebuah riwayat, karena sakit takutnya Abu Bakar itu kan konsekuensinya mungkin berguru, sehingga pakai sarung itu pakai sarung konsep watra, diunjuki makan watra, diunjuki makan watra. Takut. Tanya sama Nabi saya ini kalau pakai sarung itu sering puluh menutupi mata kaki. Apakah saya termasuk orang yang isbah? Jawab Nabi, bukan. Oh, bukan termasuk orang yang isbah. Karena pengertian isbah adalah orang yang menjulurkan di bawah mata kaki disertai rasa sombong. Kenapa? Karena zaman dahulu memang begitu gambarannya, orang yang pakaiannya sampai mensyarat-syarat begitu itu menunjukkan keagungan, menunjukkan kaya dan seterusnya. Islam ini menghapus itu, bukan semata-mata kainnya. Bahkan mafhum ulamanya dalam ilmu usul itu, orang yang kemudian misal tidak di bawah mata kaki cipta, tetapi kok sombong, maka ini malah kena hadis Nabi. Tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Kok sombong, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu biji zarah kesombongan. Bukan kainnya, tetapi rasa sombong yang ada di dalam diri ini yang dilarang oleh agama kita. Iblis sampai nanti hari kiamat sampai seterusnya itu sudah dipastikan masuk neraka. Karena apa? Sombong. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, kok saya disuruh sujud pada tidak, saya kan lebih baik. Sombong. Qabil membunuh Habil, salah satunya disertai dengan rasa sombong. Saya baik, saya lebih baik, Habil dibunuh kok. Akhirnya terjadi pembunuh. Jadi dalam agama kita yang dilarang adalah kesombongan. Kalau mau nanti sampai cipran, sampai mau batas putus, dengan sombong pun, merokok, yang sombong namanya bawah mata kaki, bawah mata kaki. Maka ini malah termasuk kesombongan. Orang-orang Muhammadiyah biasanya di atas mata kaki juga untuk menjaga agar tidak terkena najis. Yang pertama, orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah hari kiamat adalah al-musbil, orang yang isbah. Jadi pengertiannya, isbah adalah orang yang dibawa apa dan melebihi mata kaki disertai dengan rasa kesombongan. Yang kedua, al-mannan. Al-mannan masuk makna walaan. Orang yang menyebut-nyebut pemberinya. Jadi nanti kalau kita di akhirat, kalau di dunia kita sering menyebut-nyebut pemberian kita, maka nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Bahkan bagi orang ini nanti mendapatkan azab yang pasti. Maka dalam hadis yang lain disebutkan orang yang nanti di akhirat mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Siapa? Salah satunya adalah orang yang menginfakkan hartanya, tangan kanannya infak, tangan kirinya tidak. Bukan berarti infak sosial.
Yang ketiga siapa? Golongan yang ketiga kata Nabi, orang yang tidak akan diajak bicara orang Allah adalah pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Ini regane piro? Lha kok sumpah aku ngaji kok. Jadi sipek pun ora lho. Nanti. Lha kok iku bisa berbeda. Pesake dokter mone iki. Jadi dokter iku harus disebut berbeda. Sing sumpah boten. Jadi ada 3 golongan yang kemudian tidak diajak bicara, tidak dipandang, mendapatkan adab yang tadi. Maka dalam ayat selanjutnya, ayat 263, kembali Allah menegaskan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah menegaskan tadi, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memaafkan, khairun min shadaqatin yatba'uha adza, itu lebih baik daripada engkau bersedekah, akan tetapi dalam sedekah engkau sambil menyakiti. Mending bicara yang baik, tutur kata yang baik, daripada engkau sedekah akeh tapi sambil menyakiti. Ini pengibaratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha. Jadi ternyata sedekah kita bisa batal, amalnya bisa hilang dengan apa? Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan juga dengan menyakiti. Sedekah kita bisa batal. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya ri'a'an nasi, karena riya kepada manusia. Riya pengen dilihat, pengen dianggap, pengen dianggap sebagai orang dermawan. Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ini karena orang yang riya itu ibadahnya, niatnya bukan untuk Allah tetapi untuk yang lain, maka bahasanya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Seharusnya kalau orang beribadah niatnya hanya kepada Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ya, orang yang riya ini nanti kemudian diberikan perumpamaan oleh Allah. Jadi tadi sudah diumpamakan, kalau kita bersedekah ibaratnya 1-2 biji tumbuh 7 tumbuh 100 biji per tangkainya. Maka kalau orang yang riya, perumpamaannya kata Allah, famataluhu kamatali sofanin alaihi turabun fa'asobahu wa bihul fatarakahu soda.
orang yang berinfak, orang yang bersedekah tapi riya, niatnya untuk dipandang oleh orang lain, apa perumpamaannya seperti sebuah batu licin, batu hitam besar yang licin, yang di atasnya terdapat debu. Bisa dibayangkan gitu, batu kali ini yang licin begitu, di atasnya ada debu. Lantas kemudian ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Kinter-kinter nanti kalau sudah ditimpa oleh hujan yang sangat lebat lama, apa yang terjadi dengan debu di atas batu tadi? Tidak bersisa, tidak kelihatan. Nah, itulah ibarat orang yang bersedekah tetapi niatnya untuk apa cuma seperti debu itu pun ketika ditimpa oleh hujan sudah hilang, tidak bersisa. Na'udzubillahi min. Maka dalam rahimahullah ada satu ungkapan menarik dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari, bahwasannya la amala arjani qabulin min amalin yajibu anka syuhuduhu wa la yahtaqarru anka wujuduhu. Boleh jadi amalan yang berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darimu adalah amalan yang engkau tidak sadari dan amalan yang engkau pandang tidak berarti. Jadi ternyata boleh jadi amalan sedekah yang diterima oleh Allah itu malah sedekah yang mungkin tidak kita sadari dan kita pandang tidak berarti. Contoh, kita mungkin pernah memberi anak kecil begitu uang 1.000 rupiah, jangan jajan. Sama kemudian kita berinfak, mungkin untuk pembangunan masjid sebanyak 5 juta. Kita saya cepat lari, saya pundi. Saya mau 5 juta. Yang lebih banyak mendapatkan kemudian kesempatan untuk senantiasa disebut saya mau 5 juta. 5 juta. Kadang-kadang kalau kita punya 1.000 kita berikan, habis itu kita lupa udah padahal itu sedekah kita. Tetapi yang kita sedekahkan banyak, kadang-kadang kalau kita tidak menata hati kita, kalau tidak hati-hati bisa nanti menyebut-nyebut, bisa nanti kemudian kena riak dan lain sebagainya. Maka kata Imam Ghazali boleh jadi amalan yang diterima oleh Allah karena terbebas dari riak. Itu adalah amal yang kita pandang tidak berarti dan mungkin tidak kita sadari. Kenapa? Terbebas dari riya. Maka Allah bukan berarti berikan yang banyak dan boleh. Bahkan dianjurkan semakin banyak sedekahnya semakin banyak pahala. Tetapi ingat di dalam bersedekah kita harus ikhlas. Meskipun ikhlas itu juga perlu latihan. Sekali 2 kali mungkin masih ada rasa-rasa ingin disebut. Tapi terus latihan, nanti lama-lama terbiasa nanti jadi bisa nanti jadi luar biasa. Pertamanya mungkin ada sedikit rasa dari tetapi lama-lama kalau terus kita latih, insya Allah keikhlasan akan muncul. Ini dia. Bahasa agama yang lain kalau riya itu dari kata rohaya, melihat riya itu maknanya adalah kita beramal pengen dilihat. Bahasa yang lain ada yang namanya sum'ah. Namun itu sum'ah itu didengar-dengarkan, pengen didengar. Jadi misalnya Bapak Ibu Allah, saya selalu mencontohkan ada
satu panitia masjid yang habis melakukan renovasi masjidnya. Terus kemudian naik ke atas mimbar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang turut membantu pembangunan masjid ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Budi karena sudah menyumbang semen sebanyak 5 sak. Nah, itu saya mikir itu beruntung upaya benernya Pak Budi jangan bener. Mosok sedekah kok disebut-sebutin sini jangan bener. Mesti naiklah, pengen disebut kayaknya mesti. Nah, yang kedua, panitia selanjutnya kita ucapkan terima kasih juga kepada yang kedua hamba Allah yang sudah bersedekah 5 sak sama. Saya mau bener terburi lagi, saya bener lagi bener lagi. Saya disebut harga, bener, kan mesti ikhlas kan. Kayak aku loh. Kami awal ini. Jadi ternyata kemudian memperdengarkan itu juga termasuk artinya ada dan semuanya ini kalau kita ada di dalam amal kita, ada dalam sedekah kita bisa membatalkan. Maka Allah mari senantiasa kita jaga keikhlasan dalam bersedekah. Boleh nggak sedekahnya disebut? Boleh nggak kalau misalnya ada di WA yang sudah beri list yang sudah bersedekah, Pak ini sekian, Pak ini sekian, boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kalau dengan kita bersedekah, kita sebutkan nama kita, kemudian membuat orang lain ingin bersedekah, itu juga menjadi pahala untuk kita. Mansan Nabi Islam sunnah hasanah para ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi ayat usah min usuli syai'un. Barang siapa yang membuat contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti dia. Jadi tetap mendapatkan pahalanya. Boleh disebut, tidak disebut juga boleh. Sirrah wa alaniyah. Mau sedekahnya terang-terangan, mau sedekahnya sembunyi-sembunyi, boleh. Yang penting kita jaga keikhlasan diri kita. Sedekah kan begitu. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Saya tidak boleh ngomong, boleh sembunyi-sembunyi, rasih dosa. Itu tidak kita boleh. Kalau waktu sudah habis. Inti dari pertemuan kita pada pagi hari ini ada bersedekah, di antaranya adalah satu tidak boleh menyebut, dua tidak boleh menyakiti, tiga tidak boleh riya. Nah, tiga ini kalau kita terapkan dalam bersedekah, insya Allah sedekah kita menjadi sedekah yang insya Allah menambahkan pahala kebaikan untuk kita yang tadi diceritakan banyak berlipat-lipat dari sedekah yang kita lakukan. Mungkin ini Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullahi wa fathul qarib. Assalamualaikum